Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Khairul Umam di mata kuliah Analisis Desain Berorientasi Objek. Untuk minggu ini kita akan melanjutkan review kita, tetapi kali ini kita akan mereview tentang mata kuliah Software Modeling. Saya rasa Anda masih ingat bahwa mata kuliah software modeling dulu mengajarkan Anda bagaimana cara melakukan pemodelan atau bagaimana cara melakukan perancangan aplikasi dan menggambarkan perancangan itu dengan menggunakan diagram-diagram UML. Hari ini kita akan membahas kembali materi-materi tersebut secara singkat. Software modeling yang pernah Anda pelajari kurang lebih saat Anda masih duduk di semester 3 dulu pernah mengajarkan Anda tentang langkah-langkah atau bagaimana teknik-teknik untuk melakukan pemodelan atau dengan kata lain adalah perancangan terhadap aplikasi maupun perangkat lunak yang akan Anda kembangkan. Ya, melalui software modeling kita bisa mengkomunikasikan sudut pandang kita atau bagaimana bayangan kita terhadap aplikasi yang ingin dibuat ke orang lain. Ya, karena kalau hanya menggunakan kata-kata saja, apalagi dengan tulisan saja, akan ada banyak orang yang beranggapan berbeda, begitu ya. Tapi dengan membuat modelingnya, kita bisa menyatukan visi dan juga menyatukan pandangan bagaimana nanti aplikasi itu akan jadi. Nah, berbicara tentang software modeling, terutama dalam bentuk object oriented ya, kita tidak bisa lepas dari yang namanya diagram Unified Modeling Language atau UML, begitu kan? Nah, UML ini bukanlah bahasa pemrograman, meskipun di dalam namanya ada kata-kata language yang berarti bahasa. Ia hanyalah kumpulan diagram untuk memperjelas bentuk dari sistem. Kata kuncinya adalah kumpulan diagram. Jadi UML itu bukan satu diagram, tapi ada banyak diagram yang terdiri atau yang berada di dalam UML. Oke. UML digunakan untuk memperjelas bentuk sistem, dalam artian dengan UML nanti kita bisa menggambar atau mendata requirement apa saja yang dibutuhkan oleh sistem, gitu ya. Ada apa saja yang nanti harus ada di dalam sistem itu. Kemudian kita juga bisa menggambarkan alur atau cara kerja dari sistem. Jadi daripada bercerita, oh nanti sistemnya akan melakukan ini, kemudian kalau jika ada ini bla bla bla, orang akan bingung mendengarnya dan juga lupa, lebih baik kita gambarkan. Yang mana gambarnya tidak hanya bisa dimengerti oleh kita sebagai pengembang, tapi juga orang awam. Karena klien kita biasanya memang orang awam, begitu ya, bukan orang IT. Kemudian bentuk sistem apa lagi yang bisa digambar oleh UML? Juga bisa menggambarkan ada kelas-kelas apa saja nanti di dalam kode program itu, sehingga kita bisa menghasilkan aplikasi yang diinginkan. Oke. Ada banyak sekali diagram yang tersedia di UML. Tapi yang kita pakai selama di mata kuliah ini nanti kurang lebih adalah 5 diagram ini. Yang mana nanti Anda akan Anda akan merancang sistem, merancang perangkat lunak menggunakan setidaknya menggunakan 5 diagram ini. Kemudian di akhir semester nanti Anda akan saya minta untuk mendokumentasikan diagram-diagram ini ke dalam dokumen SKPL. Kita bahas nanti ya. Oke, ada use case diagram, activity diagram, class diagram, object diagram, dan juga sequence diagram. Untuk mengingat kembali, coba kita bahas satu persatu apa sih kegunaan ataupun bentuk dari diagram-diagram ini. Oke, yang pertama use case diagram. Saya yakin Anda sudah tidak lagi asing dengan bentuk gambar-gambar seperti ini. Bagi orang awam mungkin ini sepintas ya, gambaran anak SD gitu ya. Hanya ada orang pakai garis atau yang kita sebut sebagai stickman gitu ya. Kemudian ada oval-oval yang berisi tulisan. Bagi anak SD mungkin ini tidak ada maknanya, atau orang awam ini mungkin tidak ada maknanya. Tapi kalau kita perjelas sedikit, ini bisa menggambarkan bahwa oh nanti di aplikasi yang kita bikin akan ada 2 aktor, yaitu nasabah dan bank. Yang mana nasabah bisa melakukan transaksi
Transaksi itu terdiri dari menabung ataupun menarik uang. Yang mana pada saat melakukan transaksi, sistem akan otomatis melakukan update ke saldo kita. Dan juga pada saat transaksi, kita bisa melihat saldo yang kita punya saat ini. Selain itu, nasabah juga bisa membuka rekening, sementara bank bisa memblokir rekening kalau ada yang bermasalah. Gampang ya? Hanya dengan satu buah gambar begini, kita bisa bercerita banyak. Ya, ini sesuai dengan pepatah umum yang sering dikatakan bahwa satu gambar bisa mengatakan atau terdiri dari lebih dari 1000 kata, gitu ya. Dan emang selama ini kita lebih enak lihat gambar. Oke, jadi apa itu use case diagram? Use case diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan siapa yang menggunakan sistem itu dan dia melakukan apa di dalam sistem. Tidak jarang bahwa ketika kita membuat perangkat lunak, yang menggunakan perangkat lunak itu lebih dari satu jenis orang. Saya nggak bilang orang ya, kalau orang saja berarti emang banyak orang gitu ya, tapi jenisnya mungkin tidak sebanyak itu. Nah, kalau seperti ini, kalau yang kita gambarkan di dalam use case ini, berarti ada 2 orang, walaupun bentuk nyatanya nggak benar-benar orang ya. Bank itu bentuknya lembaga. Oke, tapi intinya use case itu digunakan untuk menggambarkan siapa melakukan apa. Oke, karena ada siapa melakukan apa, berarti di gambarnya itu setidaknya ada aktor dan juga use case. Gitu. Aktornya ini yang stickman tadi, sementara use case yang bentuknya oval-oval ini. Nah, use case diagram ini biasanya akan menjadi diagram pertama yang digambar saat pengembangan perangkat lunak karena dia akan memodelkan sistem requirement. Ada apa di dalam aplikasi itu gitu ya, atau harus ada apa. Karena biasanya di awal-awal kita pengembangan perangkat lunak, kita perlu menyusun kontrak dengan antara kita sebagai pengembang dengan klien yang membutuhkan. Kontraknya itu setidaknya menyebutkan nanti aplikasi ini akan ada fitur A, B, C, D, E dan penjelasan-penjelasan lainnya. Nah, kalau tidak dikontrakkan kan bisa jadi malah molor pengembangannya nggak selesai-selesai. Kita yang sebagai pengembang akan dirugikan. Ataupun sebaliknya nanti klien merasa belum cukup terpenuhi kalau tidak ada kontrak. Begitu ya. Nah, memodelkan sistem requirement. Kalau Anda lihat lagi sepintas di use case yang ada di sebelah kanan ini, ya berarti nanti sistem itu harus bisa menyediakan fitur transaksi bagi nasabah, bisa menyediakan fitur blokir rekening yang dilakukan oleh bank, ya semacam itu. Jadi jelas apa yang ada di sini ini adalah requirement yang dibutuhkan dan bisa dijadikan sebagai dasar untuk pembentukan kontrak. Oke, kita pun akan melakukan hal ini nanti ya. Baik. Nah, di dalam diagram use case diagram, elemen terpentingnya adalah use case sendiri yang bentuknya seperti oval. Use case ini menggambarkan aksi, prosedur, fungsi atau layanan ataupun kelakuan dari sistem. Dan biasanya harus menggunakan penamaan yang unik antara satu use case dengan use case yang lain. Jadi misalnya ada nanti nasabah bisa login, pegawai bank bisa login. Jangan dibuat berbeda loginnya ya, kecuali Anda berikan nama yang berbeda. Sama-sama login gitu ya, tetapi mungkin implementasinya berbeda. Dan umumnya memang berupa kata kerja. Ya, use case itu adalah sebuah kata kerja biasanya karena memang menggambarkan apa sih yang dilakukan di sana, begitu ya. Menggambarkan kelakuan atau aksi yang dilakukan oleh sistem. Nah, yang kedua, elemen yang kedua adalah aktor itu sendiri. Ya, aktor yang bentuknya seperti stickman ini menggambarkan entitas eksternal yang terlibat dengan sistem. Entitas eksternal. Berarti dia tidak ada di dalam sistem, tapi dia ada di luar sistem namun berinteraksi dengan kita. Nah, entitas eksternal ini bisa berupa user, pengguna, manusia itu sendiri, bisa juga berupa sistem lain. Kalau sistem yang kita bikin akan berinteraksi dengan sistem lain. Ingat sekali lagi, aktor itu tidak selalu manusia ya. Bisa berupa proses, kalau memang sistem kita adalah bagian dari sebuah proses. Penamaannya juga harus unik agar bisa membedakan antara satu aktor dengan aktor yang lain. Jangan membuat, di dalam satu use case, jangan membuat 2 aktor dengan nama yang sama atau lebih dari 2, jangan. Dan umumnya berupa kata benda, karena dia adalah pelaku. Ya, tadi kalau use case kata kerja, kalau aktor itu kata benda. Oke. Komponen
ketiga yang tidak kalah penting juga adalah relationship atau hubungan antar komponen tadi. Yang saya gambarkan di sini ada 4 notasi, ada yang garisnya lurus tanpa ujung, ada yang garisnya lurus dengan ujung berbentuk segitiga begini, ada yang garisnya lurus putus-putus berbentuk tanda panah dan ada tulisan include, ada yang sama modelnya tapi tulisannya extend. Nah, masing-masing garis ini memiliki makna sendiri ya. Tapi keempatnya ini menggambarkan hubungan antar entitas terkait sistem. Jadi hubungan antara antar aktor, aktor dengan aktor, use case dengan use case, atau aktor dengan use case. Nah, jenis-jenisnya yang tanpa tanda panah ini, yang lurus-lurus saja ini disebut association. Ini adalah hubungan paling umum yang terjadi di dalam use case. Dia hanya menggambarkan, antara si A dengan si B ada hubungan. Biasanya ini antara aktor dengan use case ya. Jadi antara aktor A dengan use case X ini ada hubungan. Yang maknanya si A, aktor A bisa melakukan X. Seperti itu. Jenis yang kedua adalah generalization. Nah, oke. Kalau kemarin di OOP kita bicara tentang inheritance, pewarisan atau turunan, maka di sini generalization ini juga mirip dengan itu. Artinya dia akan menggambarkan bentuk lebih khusus lagi dari sebuah bentuk yang lain. Gitu. Misalnya tadi ada contohnya nasabah, mungkin kita bisa detailkan, ini nasabah VIP, ada nasabah reguler. Mungkin aja mereka berbeda gitu ya, itu bisa kita pisah. Pun use case tadi ada contoh ya, use case transaksi di bank itu bisa dibedakan menjadi transaksi menabung ataupun transaksi mengambil uang atau penarikan. Oke. Yang ketiga include atau ada yang menggunakan use gitu ya. Include ini penjelasannya lebih ke arah hubungan antar use case gitu ya. Jadi ada use case A include use case B. Ini berarti use case B itu otomatis terjadi atau otomatis dilakukan ketika use case A dilakukan gitu ya. Jadi kita melakukan satu use case yang lain otomatis ikut dan pasti ikut. Itu include. Nah, extend juga mirip seperti include tetapi dia sifatnya opsional. Oke, kalau include tadi pasti terjadi, kalau yang extend itu bisa terjadi, bisa tidak. Itu berdasarkan pilihan. Kita udah kasih contoh tadi, pada saat nasabah melakukan transaksi pasti saldonya diupdate, maka dia menggunakan include. Nah, pada saat nasabah melakukan transaksi bisa saja dia melihat saldo. Nah, bisa saja itu kan berarti bisa enggak juga gitu ya. Makanya dia menggunakan extend kalau digambarkan di use case sebelumnya. Oke, itu tentang use case diagram. Berikutnya kita lanjut tentang activity diagram. Oke, Anda sudah pernah juga pasti melihat diagram seperti ini. Activity diagram ini lebih ke menggambarkan proses bisnis. Ada yang menggambarkan proses bisnis yang biasanya dia digambarkan dengan swim lane ya. Ada kolom-kolom gitu yang di atasnya ditulis nama si aktor gitu ya. Karena memang fungsinya untuk membedakan activity ini dilakukan oleh aktor yang mana begitu. Itu saat dia menggambarkan proses bisnis. Dan juga dia bisa menggambarkan alur kerja dari suatu subsistem. Nah, seperti kasus di bank tadi, kalau orang mau narik uang, langkah-langkahnya bagaimana? Kalau orang mau menabung uang, langkah-langkahnya bagaimana? Kalau ada nasabah yang mau buka rekening, langkah-langkahnya bagaimana? Dan seterusnya. Nah, di setiap subsistem itu tadi, setiap subbagian dari sistem itu akan digambarkan activity diagramnya. Kalau seperti ini berarti dia bekerja seperti flowchart ya. Flowchart pada umumnya menggambarkan algoritma. Tapi ini lebih ke menggambarkan prosedur sebetulnya gitu. Prosedur dari suatu subsistem. Ya. Nah, kalau dilihat contoh di sebelah kanan ini dia ini activity pada saat nasabah akan menarik uang, katakan di ATM gitu ya. Sistem akan membaca jumlah uang yang akan ditarik oleh nasabah, kemudian sistem akan menampilkan pesan tunggu dan sekaligus juga akan membandingkan jumlah uang yang ingin ditarik dengan saldo gitu ya. Setelah selesai pembandingan dan pesan tunggu juga sudah ditampilkan, kalau saldonya kurang maka akan ditampilkan pesan saldonya kurang dan kembali lagi ke sini, ke awal lagi gitu ya. Mungkin nasabah akan memasukkan jumlah uang yang baru gitu ya.
Tapi kalau saldonya cukup, maka sistem akan melakukan pembaruan saldo sekaligus mengeluarkan uang yang diminta tadi dan selesai. Ya, masing-masing notasi ini ada artinya. Kita lihat notasi-notasi pada activity diagram. Kalau bentuknya bulat tertutup, ini berarti starting point atau di mana aktivitas itu dimulai. Lawannya adalah ending point, bentuknya bulat tapi ada lingkaran lagi di luarnya. Ini yang menandakan bahwa aktivitas itu berhenti pada titik ini. Pada satu activity diagram hanya ada satu starting point dan satu ending point, ya. Jangan dibuat dua double gitu karena nanti akan membingungkan kita mulainya dari mana atau kita berhentinya di mana. Kemudian yang bentuknya bentuknya seperti kapsul ini disebut activity atau menggambarkan ada aktivitas apa yang dilakukan pada saat itu. Oke. Kemudian yang bentuknya seperti diamond ini disebut decision atau percabangan yang mana fungsinya seperti if else gitu ya. Kalau kita membutuhkan lebih dari satu pilihan aktivitas dari titik itu, jadi bercabang gitu ya, yang menandakan bahwa dari titik ini akan melakukan ini, kalau tidak ya ini, kalau tidak ya ini pilihan gitu ya, tidak bersamaan. Ada yang percabangan tetapi juga dilakukan bersamaan, itu disebut synchronization. Ya, bentuknya ada dua, yaitu join atau fork. Kalau join berarti menggabungkan dua atau lebih kegiatan menjadi satu. Kalau fork berarti mencabangkan dari satu menjadi banyak. Oke. Baik, itu yang tentang activity diagram. Bisa nanti Anda coba baca-baca lagi ya tentang materi Anda di software modeling dulu. Nah, diagram ketiga adalah kelas diagram. Sampai di kelas diagram ini kita sudah bicara tentang sistematis penulisan kode program di dalam aplikasi yang akan kita buat. Nah, kita tahu memang ada banyak jenis kode program ya, ada banyak bahasa pemrograman yang mendukung OOP. Nah, kelas diagram ini tidak terikat dengan bahasa pemrograman apapun. Jadi harusnya semua bahasa pemrograman bisa kita gambarkan menggunakan kelas diagram ini. Nah, kelas diagram ini merupakan blueprint atau cetak biru dari kelas-kelas yang akan kita tulis saat ngoding nanti. Dengan adanya kelas diagram ini kita tahu atau bahkan kita bisa memberitahu bawahan kita misalnya, nih nanti aplikasinya harus ada kelas A, B, C, D seperti ini. Tidak boleh tidak kayak gitu ya. Tidak boleh dibuat semaumu, tapi harus sesuai ini. Ya, karena namanya aja blueprint gitu ya. Harus sama. Nah, dengan adanya kelas diagram ini misalnya kita mecah pengembangan kita jadi dikerjakan oleh beberapa orang. Oh, kamu kerjakan kelas A, kamu kerjakan kelas B, kamu kerjakan kelas C gitu. Nanti selesainya masing-masing pekerjaan ketika digabungkan itu tidak akan mengalami crash atau konflik gitu ya. Karena masing-masing sudah punya bagian dan sudah punya panduan. Oke. Dengan adanya blueprint dari kelas-kelas ini maka akan memberikan gambaran singkat juga ke kita ataupun ke orang lain tentang isi dari kelasnya. Dan juga relasi antar kelas. Nah, contohnya di sini. Oh, ada kelas nasabah, ada kelas rekening, dan ada kelas bank. Kelas nasabah itu nanti akan ada atribut rekening yang merupakan objek dari kelas rekening. Ada nama dari nasabah, ada jenis kelaminnya, ada tanggal lahir, dan ada pekerjaannya. Nah, di dalam kelas nasabah itu nanti akan ada metode buka rekening, penarikan, dan juga menabung untuk mengatasi fitur-fitur yang tadi diminta. Misalnya begitu ya. Karena tadi nasabah itu punya rekening dan merupakan objek dari kelas rekening, maka kelas rekening ini akan melakukan relasi komposisi ke nasabah. Ada maknanya ya setiap relasi ini. Rekening itu sendiri punya nomor, ada jenis dan juga saldo, dan mana dia bisa diupdate saldonya seperti itu. Lebih dari itu, sesuai dengan use case tadi, bank juga bisa memblokir rekening yang ada di sini. Oke, itu tentang kelas diagram. Enak ya bicara dengan gambar. Oke, kelas diagram itu komponennya ada 3. Yang di atas sendiri adalah nama kelas. Biasanya kita tulis dengan huruf besar di awal setiap kata. Lalu di kolom kedua itu menunjukkan atribut, baik yang public, private maupun yang protected. Dan di kolom yang ketiga itu ditulis nama-nama metode yang ada di sana. Lengkap dengan modifier dari enkapsulasinya. Masih ingat ya, kemarin ada yang public, ada yang private, ada yang protected, dan
yang lain. Untuk modifiernya sendiri atau visibilitas dari kelas itu ada 4 di sini. Public, protected, private, dan package. Kita udah bicara kok tentang ini kemarin, tentang enkapsulasi ya di OOP. Menggambarkannya di kelas diagram. Kalau public itu dengan tanda plus, sementara protected dengan tanda pagar atau hashtag. Anak sekarang bilangnya hashtag ya. Kalau private itu dengan tanda minus, kalau package itu dengan tanda apa ini namanya, curly, tanda wave begini. Cuman ini jarang kita pakai karena kadang kita tidak melakukan packaging terhadap modul yang kita buat. Oke, saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar karena sudah sama dengan yang enkapsulasi kemarin. Kemudian ini relasi antar kelas diagram. Yang pertama ada yang namanya association. Ini juga hubungan paling umum. Pokoknya antara kelas A dengan kelas B ada hubungan. Dah, hubungannya seperti apa nggak tahu. Pokoknya ada hubungan seperti itu karena paling umum ya. Kemudian ada yang namanya directed association. Ini sama dengan asosiasi tapi cuma satu arah. Jadi si A berhubungan dengan si B tapi B tidak berhubungan dengan A. Ya. Kayak orang pacaran berarti cinta bertepuk sebelah tangan. Kasihan gitu ya. Oke. Ya lebih khusus lagi. Kemudian ada yang namanya generalization. Generalization ini kalau di dalam OOP berarti inheritance. Kita akan menggambarkan kelas mana yang menjadi turunan dari kelas yang lain, begitu ya. Tanda panahnya mengarah dari anak ke bapaknya gitu, ke parentnya. Kemudian ada yang garisnya putus-putus, ini dependensi. Nah, dependensi ini lebih ke bergantung ya. Kelas A bergantung ke kelas B gitu ya. Kalau nggak ada kelas B, maka kelas A tidak bisa hidup. Gitu. Lalu ada yang namanya agregasi. Agregasi ini bentuk asosiasi yang lebih spesifik lagi, yang mana sebagian dari kelas itu nanti akan bukan sebagian ya, maaf. Maksudnya seluruh kelas itu nanti akan dibentuk sebagai objek dan digunakan di dalam kelas yang lain. Jadi tidak sekedar berkaitan aja, tidak sekedar aku pinjam metodemu dong, aku pinjam atributmu dong, tidak. Tapi kamu masuk ke sini ke saya, ayo kita bekerja di dalam gitu ya, agregasi. Tapi tanpa itu suatu kelas masih bisa hidup gitu ya. Tanpa misalnya si A tadi dibutuhkan ternyata tidak ada, dengan agregasi masih tetap bisa jalan walaupun mungkin ada sendat-sendat. Yang lebih khusus lagi namanya komposisi, seperti agregasi tadi. Tapi kalau si A tadi nggak ada, kawannya nggak ada yang dibutuhkan ya, si ini itu nggak bisa berjalan gitu ya. Itu komposisi. Sama seperti tadi ya, ada nasabah, ada rekening. Nasabah tanpa rekening ya bukan nasabah gitu kan. Oke. Terus berikutnya tentang objek diagram. Oke, objek diagram ini mungkin memang jarang ya kita pakai, beberapa malah tidak menggunakan karena memang objek diagram itu adalah instansiasi dari kelas diagram. Sebetulnya dari kelas diagram sudah bisa kita jelaskan gitu ya. Tapi kadang kita perlu menggambarkan hubungan yang lebih jelas lagi antara objek dengan kelas asalnya untuk menunjukkan state-state yang dimiliki oleh objek. State itu artinya nilai dari atribut. Tadi kita ngomong nasabah gitu ya. Nasabah ini nanti contohnya seperti apa? Oke, kita gambar dengan objek diagram. Kita sebut aja nanti ada nasabah N1 gitu ya. Namanya Fulan, rekeningnya adalah R1. R1 ini adalah objek dari kelas rekening yang isinya nomornya adalah 1, 2, 3, 4, jenisnya tabungan dan saldonya 1 juta misalnya begitu. Diperjelas di sini. State-nya diperjelas semua. Nanti mungkin kita gambarkan juga N2 punya rekening lagi, R2 begitu. Dari sana jelas, setiap objek N itu akan berelasi dengan satu objek R. Nanti di kasus yang berbeda mungkin ada objek 1, objek 2, objek 3 berelasi dengan satu objek X. Mungkin saja seperti itu. Ya ini hanya untuk memperjelas saja ada seperti apa sih hubungan antara objek dengan kelasnya dan juga bahkan antara objek dengan objek di sana. Gitu. Makanya dia kenapa jarang digunakan. Tapi suatu waktu memang akan sangat berguna. Oke, itu ya. Simple. Objek diagram itu hanya ada notasi objeknya, bentuknya seperti kotak dengan nama objek dan nama kelas instansiasinya, dan di bawahnya ini adalah state-nya. State ini berarti atribut yang punya nilai. Kemudian dia maksud saya garis ini hanya menunjukkan hubungan antar objek. Sesederhana itu. Oke. Yang terakhir adalah sequence diagram. Nah, sequence diagram ini
menggambarkan kelakuan objek pada suatu use case. Jadi aktor si Fulan, katakan di sini ya, si Fulan adalah nasabah, dia memang adalah aktor yang ada di luar sistem, bisa melakukan penarikan, gitu ya. Nanti dia akan menunjukkan urutan aliran fungsional suatu use case. Katakan si Fulan ini ingin menarik uang, maka langkah-langkahnya seperti apa? Bukan hanya, kalau activity diagram tadi kan menggambarkan kelakuan sistem ya. Kalau yang ini menggambarkan kelakuan dari objek gitu ya. Saat si Fulan melakukan penarikan dan mengirimkan jumlah yang ditarik, nanti objek nasabah ini akan meng-create objek rekening gitu ya. Meng-create objek rekening ini berarti memanggil rekening yang ada dari miliknya si Fulan, misalnya begitu. Karena dia tadi bilang ini mau ditarik ya, sekarang ya coba deh diupdate saldonya, seperti itu. Kemudian kalau sudah, nanti rekening akan mengembalikan saldo terakhir ke si Fulan dan juga mengeluarkan uang yang diminta. Oke. Dari sini kita bisa tahu objek itu hidupnya dari mana sampai mana gitu. Seperti ini, si objek rekening ini tidak akan belum hidup kalau si Fulan belum mengirimkan jumlah yang ditarik. Dia belum ada rekeningnya, misalnya seperti itu ya. Jadi ini lebih memperjelas lagi objek-objek itu urutannya bagaimana pekerjaannya. Oke. Dan juga bisa mendeskripsikan pesan atau data yang dikirim maupun diterima antar objek. Lihat, Anda bisa lihat garisnya beda ya, karena ini memang punya makna yang berbeda. Nah, di saat menggambar sequence diagram, kita akan menggunakan simbol-simbol ini. Yang pertama adalah aktor, sama pakai stickman. Kemudian nama objeknya. Kemudian ada lifeline itu yang vertikal ke bawah dengan tanda garis putus-putus yang menggambarkan waktu hidupnya si objek. Dan juga ada execution, bentuknya kotak seperti ini. Berarti si metode, kadang kita manggil metode ya, metode X gitu ya, itu akan dieksekusi dari mana sampai mana, begitu. Oke. Kemudian message atau pesan ataupun data yang dikirimkan di sequence diagram itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah create. Ini berarti membuat objek ya, membuat objek di dalam objek yang lain, atau ketika objek ini memanggil objek yang lain gitu ya, nggak sekedar manggil tapi meng-create gitu ya. Kemudian ada destroy. Ini berarti lawannya create, dia mengakhiri masa hidup objek yang lain. Jadi objek ini sudah tidak dipakai, oke kita kill gitu ya. Karena zaman dulu OOP itu kadang memang menguras memori lah, untuk mengosongkan memori kita harus melakukan kill, kita harus melakukan destroy ke objek yang sudah tidak dipakai. Oke. Lalu ada call. Nah, kalau call ini berarti memanggil suatu metode ya. Suatu objek memanggil metode pada objek lain atau pada dirinya sendiri. Jadi ada save call, itu ada juga muter ke arah dirinya sendiri. Implementasinya berarti dia menjalankan suatu fungsi gitu ya, entah di dalam dirinya ataupun fungsi dari kelas lain. Lalu yang bentuknya seperti ini adalah send, artinya mengirim data ya. Jadi satu objek mengirim data, mengirim informasi ke objek yang lain. Lawannya adalah return, berarti objek itu mengembalikan atau menjawab panggilan dari si objek gitu, dengan mengembalikan sebuah data. Nah, itulah materi kita tentang software modeling yang dulu pernah Anda pelajari. Singkat saja karena ini hanyalah review. Saya harap Anda mau kembali membuka materi yang lama, mungkin membaca kembali tugas-tugas Anda yang lama, dan jangan menyepelekan materi yang ini, software modeling ini, karena justru inti dari mata kuliah kita adalah di software modeling. Selama 1 semester ke depan nanti saya minta untuk menggambarkan diagram-diagram tadi berdasarkan kasus yang Anda hadapi. Nah, kemudian setelah selesai semua di akhir semester akan saya minta Anda untuk mendokumentasikannya ke dokumen SKPL. Saat menggambar menggunakan diagram-diagram itu tentu tidak sembarangan, karena itu bisa menjadi blueprint dari produk yang Anda buat nanti. Yang sering saya temui kasusnya di sekitar kita adalah apa yang digambar dengan apa yang dibuat berbeda. Seolah-olah saat kita menggambar peta rumah, denah, saat mau bangun rumah, bikin gambarnya rumah, hasilnya gudang. Nah, tentu orang jadi meminta pertanggungjawaban ya. Di pengembangan perangkat lunak skala besar, apa dokumen yang kita buat tadi dalam bentuk diagram-diagram tadi itu menjadi tolak ukur dari apa yang harusnya kita kerjakan. Kalau hasilnya berbeda, tentu kita akan dituntut, gitu ya. So, mulai sekarang coba kita latih untuk membuat sesuatu yang sesuai dengan rencana.
Kalaupun ada yang tidak sesuai, maka perencanaannya kita coba ubah lagi. Oke, eh untuk hari ini, untuk materi review software modeling saya cukupkan dulu sampai di sini. Kita jumpa lagi minggu depan dan mulai masuk ke materi-materi utama dari mata kuliah kita. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat belajar, semoga tetap sehat. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.